Hai, kita jumpa lagi di episod Kata James kali ini. Dan saya sedang baca buku ini, Peaks and Valleys, Puncak dan Lembah. Sebenarnya saya sudah baca buku ini sudah long time ago. Saya lihat tanggalnya ya. Yes, November 2009. Ya, buku ini bestseller sih, dari penulis bestseller Spencer Johnson yang menulis buku Who Moved My Cheese. Ya, dan buku ini judul Peaks and Valleys, Puncak dan Lembah. Setiap antara kita, dalam kehidupan kita, dalam karier kita, mengalami puncak maupun lembah. Ya, puncak itu adalah momen-momen membahagiakan, ya, itu puncak. Ya, lembah itu kondisi hidup, kondisi karier, kondisi keuangan lagi suram. Betul ya, oke? Dan puncak dan lembah itu bagian dalam kehidupan. Nggak ada orang yang naik terus atau jarang orang turun melulu. Betul ya? Pasti ada naik turun. Itu namanya gonjang-ganjing kehidupan. Ya. Namun, bagaimana kita mensiasati supaya lebih banyak puncak dan lebih sedikit lembah? Nah, ini yang akan kita bahas di episode Kata James kali ini. Peaks and Valleys, puncak dan lembah dalam kehidupan, dalam karir, dalam keuangan, bahkan ada naik turunnya, pasang surutnya. Betul ya? Oke. Nggak mungkin lah hidup ini langsung terus naik. Nggak mungkin juga terus turun apa selama hidup. Nggak mungkin lah. Oke. Jadi lebih banyak naik turun, pasang surut ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang buat hasil kita, prestasi kita bisa meningkat? Kok kalau sudah meningkat, kok bisa turun lagi ya? Ya, kenapa? Contoh, mungkin awal-awal karena kita masih ambisius, ada cita-cita yang mau kita raih, kita rajin, kita semangat, kita ulet, ya, kita telaten dan sebagainya, ya. Atau mungkin cara kerja kita udah tepat, ya, skill kita udah tepat, strateginya tepat sasaran. Akibatnya hasilnya meningkat. So, hasil yang meningkat ini adalah akibat dari we have been doing the right things. Ya, rajin, telaten, pantang menyerah, sikap positif, belajar terus, akibatnya strateginya tepat, keterampilannya cocok dan sebagainya. Hasilnya meningkat. Oke? Namanya manusia, kadang-kadang begitu hasil sudah meningkat, udah mau santai, udah mau menikmati hasilnya, sehingga di puncak di sini malah jadi santai, tidak serajin dulu. Tidak rajin bekerja, tidak rajin ke kantor, tidak rajin menganalisa keadaannya, tidak rajin belajar lagi, sehingga cara-cara dulu yang tepat sekarang sudah tidak relevan, sudah out of date. Maka kalah bersaing dan sebagainya, sehingga mulai menurun. Oke? Dan kalau mulai menurun, kadang-kadang malah kita jadi tambah negatif, tambah malas, tambah frustasi, tambah kesal, dan lain sebagainya, semakin prestasinya turun. Oke? And at a certain point, mana tahu kita sadar, nggak bisa terus-terusan loh, saya harus bangkit loh. Udah sadar, barulah rajin kembali, belajar kembali, ya, ubah strategi dan sebagainya, ya. Akibatnya kondisi berubah. Dan kita sadar harus lebih rajin lah, harus lebih sungguh-sungguh lah, belajar lagi dan sebagainya. Betul ya? Naik lagi. Namanya ke sini, mana tahu kebiasaan buruk muncul lagi. Malas-malasan, santai-santai, ya, nggak up to date dan sebagainya, turun lagi dan sebagainya. Betul ya? Oke, so intinya apa? Intinya adalah kenaikan ini adalah akibat dari tindakan kita yang secara akumulatif positif. Pasti di tengah-tengah ini ada kekurangan juga lah, betul? Tetapi plusnya, tindakan plusnya lebih daripada tindakan minusnya. Akibatnya hasil turun, naik. Di sini karena tindakan negatifnya lebih banyak daripada tindakan positifnya. Ada juga lah positif, nggak mungkin negatif semua. Tapi karena negatifnya, malasnya, kurang up to date-nya, salah strateginya dan sebagainya, lebih banyak negatif, akibatnya turun. Dan ini bangkit lagi. Oke, ya. Bahwa naik turun normal. Cuma sekarang saya mau bahas bahwa kalau setiap orang naik turun, apakah
Okey? Walaupun ada naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi naik turun, naik turun, naik turun ini arahnya menurun. Atau ada naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi arahnya naik. Ayo. Okey? Bahwa naik turun normal kan? Tetapi secara umum naik turunnya turun atau naik. Yang kita mau yang mana? Jelas ini kan? Jelas ini kan? Nah, bagaimana caranya supaya naik turun itu bisa arah naik? Simple. Menarik ya? Set. Okey? Nah, di sini gambarnya agak berbeda sedikit. Naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi Anda bisa lihat durasi naiknya ini lebih lama daripada turunnya. Lebih panjang di atas, lebih singkat di bawah. Nah, bisa terima? Ya, jadi kita terima bahwa kadang-kadang hidup ini turun. Tapi turunnya jangan kelama-lamaan. Cepat recover. Betul ya? Nah, kalau sudah di atas, lamaan dikit. Kita loh menikmati di sini dikit ya. Baru turun lagi ya. Cepat-cepat recover. Nah, oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah do the right things here and continue to do the right things for as long as you can. Okay? And if you start to slide downwards, cepat-cepat sadar dan cepat-cepat lakukan tindakan korektif supaya turnaround-nya cepat. Okay? Turnaround-nya cepat. Dan stay di sini agak lama sedikit by doing more right things. And then if you start to slide down, quickly realize it, and turn around quickly. Okay? So dengan demikian, setiap kali putar balik, tetapi arahnya naik. Kenapa? Plusnya lebih banyak. Sehingga naiknya di sini, dan di sini plusnya lebih banyak supaya di posisi puncaknya lebih lama. Dan kalau sudah turun, cepat-cepat sadar supaya putar balik. Jadi kalau Anda lihat orang-orang yang hidupnya arahnya naik dan menikmati posisi di puncaknya lebih lama adalah Anda lihat secara kumulatif birunya jauh lebih banyak daripada merahnya. Walaupun namanya manusia ada merah-merahnya, di sini pasti ada merah-merahnya, ada. Okay? Dan sini juga ada biru-birunya. Tapi secara kumulatif dalam kehidupannya lebih banyak biru daripada merah. Dalam karirnya lebih banyak biru daripada merah. So, if you keep on doing positive things, the right things, keep on learning, upgrading yourself, stay relevant, stay ahead, and keep on doing the positive things, your life will have more blue than red. And you will have more peaks than valleys. And you will enjoy the peaks longer. And the valleys will be shorter. Then, although ada naik turun, ada puncak lembah, tetapi secara seluruhan, everything is fine. See? So, nama hidupnya ada puncak, lembah, normal. Tetapi berapa lama kita berada di puncak, berapa singkat kita berada di lembah, itu yang menentukan the quality of life and the quality of your career. Apakah Anda rasa tips ini bermanfaat? Jika Anda rasa tips ini bermanfaat, silakan share tips ini kepada teman-teman Anda. Dan of course, tinggalkan komen buat saya supaya saya tahu apakah Anda suka, Anda terinspirasi, Anda termotivasi setelah nonton ini, apa tertrigger, apa yang mau Anda lakukan, apa yang mau Anda kerjakan. Silakan tinggalkan komen supaya saya bisa baca. Saya selalu suka sekali baca komen-komen Anda yang berpanjang lebar. Okay, ya. Until I see you in the next episode, I wish you all the best. From me to you, see you in the next Kata James.